Setelah diberesi berapa bulan kemudian? 1,5 bulan ya. Udah punya pasangan lagi dua-duanya? Ya alhamdulillah. Jadi kasus tadi akhirnya usahanya baik lagi sih, jadi bagus lagi. Ya alhamdulillah. Cuman kalau nggak salah ya, pertama yang sosoknya hitam ya, yang kedua hitam juga tapi itu buncit, perutnya buncit. Ya mungkin itulah yang suka nyuri uang itu. Saya panggil, Kang sini, ya turun, coba ambil di atas apa AC. Ternyata itu ada sebuah buntelan ya segini. Sobat Malam Mencekam, jumpa lagi bersama saya Mang Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan tim kembali berkunjung ke tempat Kang Abu Asmar yang ada di kota Bandung. Sebagian dari Anda mungkin sudah tahu dan mengenal siapa Kang Abu Asmar. Hari ini kita berkunjung dan ingin mendengarkan kisah atau pengalaman dari Kang Abu Asmar ini ketika melakukan pertolongan kepada mereka yang membutuhkannya, misalnya pengobatan medis atau pengobatan terkena gangguan-gangguan gaib. Ada beberapa kasus dari subscriber kita juga yang menghubungi Kang Abu Asmar dan bertanya dan ingin berkonsultasi dengan Kang Abu Asmar ini tentang perjodohan, usaha, dan gangguan-gangguan santet serta medis lainnya. Bagaimana pengalamannya? Coba kita tanya ke Kang Abu Asmar dulu ya. Kang Abu, sehat nih? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sehat alhamdulillah ya. Amin, amin. Kang Abu, sebelum kita lanjutkan, ada keinginan dari tim MM untuk menampilkan Kang Abu Asmar ini di acara khusus, yaitu live streaming, yang tentunya Kang Abu yang akan tampil ya. Kira-kira subscriber di sini suka nggak atau gimana komentar Anda jika Kang Abu Asmar ini tampil di live streaming di Malam Mencekam? Komentar di bawah ya. Kira-kira Anda setuju atau tidak Kang Abu melakukan live streaming? Nah, nanti di dalam live streaming itu Anda bisa berkonsultasi, ngobrol-ngobrol ringan dengan Kang Abu Asmar tentunya tentang seputaran dunia gaib ya. Baik, kita ke Kang Abu. Bagaimana Kang Abu? Gak apa-apa cerita tentang pengalamannya ketika melakukan pengobatan mungkin? Banyak sih kalau urusan pengalaman mah gitu. Pengalaman dari terutama itu yang dari luar kota ya. Itu dari subscriber atau dari mana Kang Bu? Ya sebagian dari subscriber ya, di non subscriber juga ada gitu ya. Bisa cerita nggak Kang Bu? Oh, Yang seram-seramnya nih. oh ya, nggak ada ya yang di luar kota dulu ya. Kalau nggak salah Jakarta ya dulu ya. Curhatnya masalah biasa, masalah wadah atau ruang kehidupannya, kasabnya itu yang dinamakan apa, aset mungkin ya, aset perusahaannya dia itu yang pabrik ya, pabrik itu pabrik ikan kalau nggak salah itu ya. Ya tapi kalau bisa kesini aja gitu ya.
nggak nggak bisa jemput, nggak tahu gimana ya, nggak alam ya. Kita ya alhamdulillah ya, monggo gitu kalau istilahnya diterima, kalau istilahnya mau berkenan insya Allah ya suruh kesini aja ke Jakarta ya. Ya saya alhamdulillah saya naik apa itu, naik bis lah gitu ya. Sampai tujuan alhamdulillah disambut dengan hujan gede. Berkah ini, angin besar, gelap dordar, alhamdulillah ini ya. Perkenalkan saya ini. Nah, itu alhamdulillah gitu di aku gitu, diangken lah gitu ya. Nah dari situ ya kita diajak makan dulu apa gimana, seperti biasanya kita namu ya gitu ya. Dan emang itu dari segi posisinya kan itu pabrik dan gudang dan rumah ya. Usaha berarti ini ya. Ya kayaknya perusahaan gitu. Ya udah masuk ke dalam, emang di situ kayak hutan gitu ya. Kayak hutan caneom, geuman, keung gitu ya. Menurut pribadi saya gitu ya. Kenapa kok semua ini rumah tapi semua pohon ada di ruangan pohon, dari pohon pisang apa ada ini. Saya tatapin semua gitu, senyum. Aduh, nggak banyak komen kita ya. Ya udah di ngobrol-ngobrol sama gini. Sebenarnya sudah itu ya Kang Cina. Gini ya biasa curhat masalah kehidupan ya, masalah kehidupan. Ini usaha kok kayak begini, gimana Kang ceritanya ini? Apakah ini kena pandemi ini apa gimana ini? Ya kalau kena pandemi wajar ya, semua orang, pedagang kecil, besar, partai besar, kecil semua sebenarnya kena imbasnya. Sebenarnya teguran dari Allah, kita mungkin banyak bersyukurnya dan kurang bersedekah mungkin. Pertama, ya. Emang ini berapa lama ini berdirinya perusahaan? Ini udah hampir 20 tahun. Tapi semenjak 3 tahun ini gitu ya, kok merosotnya drastis banget sampai kendaraan saya ambil apa gimana gitu ya. Itunya coba lihat Kak. Saya diajak udah nanti kita lihat-lihat ya ini ke tempat pabriknya ke sini. Boleh. Udah makan dulu, makan alhamdulillah gitu ya. Udah beres kita ngobrol hujan makin gede, angin posisi kan di dalam gitu. Nah situ Pak Haji gitu. Ini tempat ini semuanya punya Pak Haji. Iya Kang, tapi coba dilihatin nih, takut gini ada apa-apanya mungkin lah, mungkin apa ada kesalahan saya, apa kesalahan anak-anak saya, gimana gitu ya, yang menyebabkan masalah ini. Gitu ya. Di situ ya pribadi saya nggak ngambil kesimpulan, kita kasih tahu dulu gitu ya. Ini memang banyak faktor masalah jenis usaha. Gitu ya. Sebenarnya kalau perusahaan itu harus bisa menjaga gitu benernya. Laku lampah kita yang 3 itu harus benar-benar kita jaga. Apalagi kita pimpinan besar gitu ya. Terhadap karyawan, terhadap anak-anak didik kita, semua yang di situ harus bisa sayangi. Karena perusahaan maju itu kena anak-anak mereka, kena anak karyawan mereka gitu. Satu kali kita fatal bikin sakit orang gitu, itu bisa batal jadi akibatnya walau alam gitu sababiahnya gitu. Terus menurut Akang gimana ini gitu? Yang pertama mungkin dari sisi manusiawi ada. Ya. Oh iya benar. Ya mengakui sebenarnya gitu. Oh gini. Yang sisi lainnya belum tahu, aku belum lihat gitu. Ya udah tuh lihat dulu sih. Mumpung hujannya udah reda ya. Ya udah. Saya tatapin semuanya. Oh, emang suasananya di sini gelap. Kayak gimana ya, gelapnya itu kayak udah mau maghrib. Kalau ke hutan kalau maghrib kan agak gitu remang-remang, padahal itu baru jam 3 kayak remang-remang.
Udah jam berapa nih? Baru jam 3, asar juga baru adzan gitu. Ternyata oh, coba dicek ruang kantor ini. Itu belum ketemu sebenarnya gitu. Cuman agak aneh aja gitu ya. Agak adanya ada penciuman gitu. Kok ada baunya aneh gitu. Bau ikan dan bau ini beda kan. Ini ada bau apek-apek, bau bangkai kayak gimana gitu. Pertama lantai bawah dulu, pertama dingin banget sadunya. Hati-hati. Ke bawah. Sekilas ada yang masuk ke tanah. Yang kedua sama ke bawah, yang ketiga sama ke bawah katanya. Oh ya udahlah, kita nggak banyak bicara di situ. Gimana Kang? Katanya. Kita nggak menjelekan tempat sebenarnya, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Oh ini ada gini nggak boleh itu ya. Ya. Jangan bikin panik orang yang punya. Gimana yang menurut? Bagus, sempat bagus. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Gitu. Nggak ada apa-apa. Gitu. Jangan bilang ada nggak boleh itu. Takutnya beneran gitu ya. Nggak ada apa-apa. Tapi coba kita nanti tawasul, kita berzikir. Dan cuma tolong ya saya sedia itu aja kelapa hijau 8 biji yang besar 8 biji ya siap ntar malam tak kerjain gitu, lihat aja nanti hasilnya. Saya nggak tahu apa-apa, yang penting kita nanti bersama-sama kita berzikir, bantu saya dengan Tuhan, saya bertawasul ya. Kita kembalikanlah kepada Allah ya. Tadi situ udah jam 12 malam, yang namanya orang pengusaha ya suka banyak apa itu, banyak wangen-wangennya ya Pak ya. Saya nggak punya sebenarnya. Nah cuman itu banyak apa ya yang dibakar. Nah, sebab gini kata dia, Kang, ini kejagalan usaha ini kan sebelum ritual itu ya, ngobrol dulu panjang. Uang itu suka hilang. Gitu. Kadang-kadang 5 juta nggak ada. Yang masuk itu kan siapa? Cuman saya. Gitu. Anak ini istri juga yang belum pernah saya. Juga nggak aneh. Udah jangan dibahas masalah itu. Gitu. Karena belum titik terang ini gitu ya. Penyakitnya yang penyebabnya ini dari mana gitu. Dan sebelum waktu ritual juga itu banyak yang udah kelihatan ya. Apa ya kalau mau mengganggu itu udah kelebat gitu. Dan cuman nggak banyak itu yang banyak komentar. Dan cuman kalau nggak salah ya pertama yang sosoknya hitam ya nggak tahu apa bobo apa gimana gitu. Yang kedua hitam juga tapi itu buncit, perutnya buncit ya, kalau istilahnya itu bilang tuyul bukan tuyul sebenarnya ya. Tapi ini udah gede gitu kayak gimana tapi hitam itu ya, mungkin itulah yang suka nyuri uang itu nggak tahu kemana gitu. Terus yang ketiga itu ada semacam apa ya kayu dari hutan, tapi itu kalau nggak salah itu kayak orang mati ya. Terus yang keempat mah ada sebuah paku alam misalnya. Tuh ya. Tapi itu bukan untuk paku alamnya, itu bukan untuk makui di situ, itu bikin penyakit. Kalau istilahnya radar yang punya ngirim itu ke situ. Kalau istilahnya kekuatannya di situ, perintahnya di situ gitu. Kalau setelah seleksi gitu ya. Ya. Setelah itu, oh ini agak gimana ya? Kan di sini ada si bosnya, temennya 3. Nyari aqua dulu deh gitu. 3. Saya kasih air dulu 3 itu. Mau ikut beri dikir gitu ya. Kelapa semua. Abatabasul. Saya berzikir itu ya, tolong bacain Fatihah ya. Sebelum saya beres selesai, sebelum saya suruh berhenti terus Fatihah. Siap ya abatabasul. Ya. Di situ tumben ada yang nemeni aku. Nggak tahu siapa itu. Yang nemenin nah. Nggak tahu siapa ya. Sebenarnya udah lama enggak istilahnya enggak lama enggak dibantuin sama yang kayak teman-teman yang lama enggak lama, tapi di situ ada yang bantuin itu. Yang bantuin aku ya bentuknya itu ada
sorban rambut panjang tapi pakai selendang. Aku tahu ada Cirebon itu, orang Cirebon ya. Karena aku sebelum sempat ke Cirebon dulu itu. Sebelum ini pernah ke Cirebon dulu. Ada 2 orang ya, perempuan 1 itu. Dia bantu itu. Emang posisinya itu ada yang buncit gede itu emang posisi di wilayah kantor. Ya. Terus yang kayak Wowo itu di depan gerbang di depan sebenarnya itu. Di depan, yang 1, yang 2 lagi di belakang antara gudang itu. Tarik, masukin ke kurungannya itu, ke batu kan. Itu batu sebenarnya itunya. Nah, masukin ke situ semua. Kita ikat, kita kunci itunya. Ya udah beres tawasul, dia itu Al-Fatihah semuanya pada tidur semuanya. Waduh, ini pada ngantuk tidur katanya. Bangun. Nah, ini coba rokok ambil 1. Ternyata itu ada sebuah besi ini 1. Terus yang saya turun ke belakang. Tunggu di sini ya, jangan ikut turun ke bawah. Bawah tertarik. Cak langsung. Mana tangan refleks aja gitu. Apa? Kenapa? Tak. Saya dimasukin di ruangan itu. Ruangan gerbang khusus ini. Saya panggil, Kang sini, ya turun. Coba ambil di atas AC. Ternyata itu ada sebuah buntelan ya segini. Di bawah di atas. Wah, di situ semua lah. Gitu. Ya, ada lagi lebih besar. Satu lagi ada yang kecil. Ya. Ada kayu. Ada lagi enggak? Udah enggak ada lah. Bapak terus lagi mau dibuka. Di situ ya saya kecil. Sama yang 1 semuanya batu ini, cuman hitam. Yang 1 lagi batu segede gini hitam juga. Yang itu yang paling ganas itu yang hitam. Terus begitu saya pegang langsung bereaksi kan. Langsung dia perlawanan, tak sambar tak gelang. Langsung saya gebrag semuanya gitu. Langsung udah kunci. Lumayan gitu, kita ada ini juga gitu. Nah, ini yang di gerbang utama ini yang gede. Yang ini yang di perkantoran sini. Ini batunya ini. Cuman kalau nggak salah ya, pertama yang sosoknya hitam ya. Yang kedua hitam juga, tapi itu perutnya buncit. Ya mungkin itulah yang suka nyuri uang. Terus kayunya ini terbakar. Besinya ini nanti diurusin ini. Ini udah nggak apa-apa. Ini kalau di info ini bukan orang ini ya, agak lumayan tuh. Ini ada ke pedalaman gitu ya, orang-orang pedalaman gitu. Harus segi kayunya ini gitu. Mungkin orang-orang terdekatnya beliau gitu sebenarnya gitu. Ya. Setelah itu udah keluar. Aduh, ngomong-ngomong nih, bantuin saya nggak tidur semalam ya gitu. Kenapa Kang? Ya takutnya aku kenapa-napa. Kalau udah kerjaan gini suka ini. Gitu. Padahal aku udah kena sebenarnya itu pinggang, tapi nggak bilang apa-apa. Emang nggak ada apa-apa? Nggak apa-apa. Karena itu pinggang udah kena sebenarnya itu. Itu yang gede tadi itu. Ya, sempat tendang juga gitu. Cuman nggak terasa, mata keluar itu yang bantu itu gitu. Kalau udah kena ke kulit berarti yang saudara saya suka keluar gitu sebenarnya. Ya kalau enggak ini ya setelah itu ya ini gimana ini apa ini harus dipaburin beberapa titik ya, 7 titik dari mulai rumah
Ya di atas ada pohon yang saya tendang, ini lempar, buang. Ada lagi, ini buang, tendang, maksudnya. Ini kuahnya babat. Ini yang mengundang kayak bener ini. Besok harus nggak ada. Nah, saya di situ udah ngopi-ngopi gini. Nah, dia ngobrol lagi. Kan yang penting ini dulu ya, tapi gimana caranya saya pengen maju lagi gitu, pengen modal lagi gimana kita ya. Gini Kang, kalau urusan perusahaan bisnis kita mau modal, dimulai bikin modal gitu, apalagi pinjem gitu ya, tolong contohnya kita kena modal, contohnya kecilnya modal 10 juta, itu modal 10 juta itu jangan coba-coba dulu ya, dimakan, jangan coba dulu dipakai modal, kecuali disedekahkan dulu gitu, diambil haknya dulu buat orang lain, mau ke yatim mau ke apa silakan gitu, ambil sebagian, apalagi modalnya miliaran gitu. Nah, kenapa banyak yang perusahaan oleng bangkrut, karena orang nggak pada tahu sebenarnya, apalagi orang muslim gitu ya, sebenarnya harus tahu dulu, harus ada hak yang dikeluarkan dulu, zakatnya dulu. Kalau istilah harta apalagi miliaran dipakai modal seumpamanya, ya pastilah kalau enggak gitu maka akan ketemu dengan permasalahan keuangan gitu. Tapi kalau istilahnya kita naik modal dikit apalagi besar, coba ambil dulu sebelum dipakai. Jangan coba-coba mengambil sebatang rokok buat, nggak boleh, harus ikhtiar dulu. Dan ada caranya juga gitu. Sebelum kita mengambil ke orang lain, ada caranya juga gitu. Ada pembicaraannya juga terhadap uang mau disedekahkan, karena supaya hidup gitu. Modalnya itu dikasihkan ke orang lain itu hidup gitu. Apalagi yang besar, apalagi yang berbunga, itu bersihkan dulu sebenarnya supaya tidak bermasalah gitu sebenarnya gitu. Ya, terus yang selanjutnya jangan lupa gitu ya. Saya cuma hanya istilahnya mendoakan dan menolong ngasih suatu syariah, jangan mengandalkan saya gitu. Orang lain cuma hanya sepintas menghilangkan, mengasih arahan. Saya kasih zikir supaya hidup perusahaan kita, hidupkanlah kita dengan zikir kita, selawat, gimana supaya perusahaan kita hidup dengan apakah zikir pribadi atau sebulan sekali, terutama jangan lupa setiap hari kita bersedekah ya, walaupun cuma 1.000 perak itu aja. Insya Allah kita terhindar dari segala permasalahan yang bikin kita bangkrut, tolak bala. Insya Allah kalau kita istiqomah. Ya gimana perkembangannya? Alhamdulillah gitu. Waktu kemarin Kia ketemu lagi, alhamdulillah Kang. Sarana kan udah saya laksanain, alhamdulillah gitu ya. Syukron gitu. Berarti kita manfaatkan, kita ngasih arah gitu ya. Kita nggak sia-sia gitu. Kita tinggal mengolahnya aja, gimana bapaknya aja gitu. Kalau kita nanam baik, insya Allah hasilnya akan menjadi baik ya. Hati ucap kita, lampah kita. Kalau kita nanam enggak baik, insya Allah ujung-ujungnya akan menghasilkan tidak baik juga gitu ya. Gitu ya para saudara-saudara sekalian. Jadi kasus tadi akhirnya usahanya baik lagi sekali, jadi bagus lagi. Ya alhamdulillah, dia laporan alhamdulillah, saya minta doakan terus ya, insya Allah gitu. Kalau orang udah bersilaturahmi minta didoakan, alhamdulillah. Jangankan yang jauh minta doanya, di seketika Kang saya doain, saya alhamdulillah. Jangan insya Allah bari enggak, itu bohong. Begitu kalau ada orang saya doakan, Kang saya doain gini-gini, ya kita alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, hati gini, Al-Fatihah gitu, itu doain. Sebenarnya gangguannya apa itu? Ya gangguannya itu emang sih kalau istilahnya kalau dijelasin memang ada yang zolim, ada yang ada yang nutup perjalanannya. Kalau istilahnya kan tadi kayak hutan ya, gelap, ada yang menggelapkan gitu. Ya tadilah semacam sosok-sosok yang kayak tadi gitu ya, makhluk ini ganggu karena kan uang bisa hilang, karena memang ada penyebabnya gitu ya. Itu kan bisa bikin bangkrut, dia udah modal bangkrut lagi timbul menjadi hutang kan gitu ya. Yang pertama ke arah situ gitu ya. Intinya emang ada yang zalim terhadap perusahaan itu, nggak tahu permasalahannya pribadi, nggak tahu apa gitu. Kalau alam kan gitu udah diceritain tadi kan. Ini masih di tahun-tahun ini ya? Iya, tahun-tahun ini itu baru sebenarnya. Ada nggak cerita lain waktu melakukan
untuk orang-orang jomblo nih ada cerita nggak? Jomble gitu ya. Oh, Pernah nggak ngalamin? ada ya. Ada lucu tapi kasihan itu ya. Ada itu ya, masih saudara kita juga ya. Ya orangnya udah pengusaha, dokter, udah menjadi pengacara gitu ya. Perempuan itu adik kakak, kasihan itu. Curhat gini. Oh, ternyata itu banyak itu permasalahannya itu. Oh, ternyata ini ada salah satu kaitan dulu, ada yang suka dulunya sekolah dari mulai SMP, ada yang suka tolak sampai gini gak bisa diobati gitu. Nah, kata siapa, Allah itu maha pengasih penyayang gitu. Mana orangnya tak tapok katanya, ambil itu aja lah. Tapi ini bukan sekedar di sini ya Bu. Sebenarnya di rumah ibu itu kayaknya banyak gangguan, hal-hal yang aneh gitu. Emang benar kau, di kamar aja, di dinding aja kadang-kadang gambar kuda gitu. Kayak air tapi gambar kuda, kadang gambar putri itu. Kadang-kadang di lampu suka nyala sendiri gitu. Terus di kamar itu kayak anak jalan-jalan, ada yang itu. Ya, dicek ya, emang benar gitu. Oh ini, setelah ku telusuri banyak banget ini permasalahan. Ini nanya suka ada yang sakit enggak keluhannya? Ada kepala. Oh iya. Ibu nyariin aja Bu gitu ya. Nyari daun kelor ya. 7 tangkai bikin satu lidi gitu. Oh ada. Udah berdiri. Itu yang cewek itu tapuk aja. Pret kepalanya. Sehabak kita. Pret. Ternyata ada yang jatuh dari punggungnya itu. Lalu ternyata ada koin. Ada uang zaman dulu. Udah berkarat. Oh, udah ambil. Oh ini penyakitnya. Apa di mananya ini rahasia gitu. Ini udah lama gitu. Ini bikin sakit ini gitu. Setelah itu terus adiknya, kalau ada mah enggak ada apa-apa gitu. Dan cuman itu mah kena imbasnya aja lah gitu. Saya kasih saran. Kita mencari apa lagi gitu, urusan dunia gitu. Karir udah punya, gaji udah gede, kekayaan udah punya itu. Kita kalau cari kaya anak muda tidak akan ketemu. Kita nyari jodoh yang terbaik gitu. Jangan kayak ABG saling mencintai, sebenarnya susah kalau kayak gini gitu. Usia berapa tuh? Kakaknya 40, adiknya 35. Dua-duanya masih jomblo nih? Iya masih belum ini, tapi mudah-mudahan ya. Sebenarnya dekat itu ya. Cuman dianya aja gitu, banyak mindernya gitu, pengennya setara, kadang pengen yang gede, pengennya yang ini. Secara ekonomi memang kaya ya? Iya udah punya, jadi pengennya yang kayak susah sebenarnya itu. Karena kalau istilahnya kalau pengen rumah tangga dari Ta'ala sebenarnya banyak yang mau sebenarnya gitu. Pertama itu, jadi ke akal dulu kita ya. Gitu. Kalau urusan kayak ini sebenarnya udah nggak ada sebenarnya gitu. Tapi itu kan rahasia Allah, tetap ada jodoh kan rahasia Allah semuanya. Kalau secara fisiknya cantik nggak nih? Ya, cantik lah itu, cantik semuanya itu. Orang ibunya juga cantik sebenarnya. Itu akhirnya gimana? Cewek yang tadi? Yang kemarin yang suka itu, alhamdulillah kalau sakit mah nggak ada. Emang kena udah keluar penyakit yang menghalanginya. Kalau sebelum dulu belum keluar mah itu emang ini suka sakit gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Sebenarnya suka bukan nanyain ibunya ini ada jodohnya enggak? Semua orang punya jodoh gitu. Tinggal pertama nunggu waktu yang tepat gitu. Allah pengen ngasih tahu yang terbaik gitu. Jodoh dunia akhirat gitu. Ya, sampai tembus ke surga itu. Sebenarnya kita tinggal kitanya aja sebenarnya gitu. Siapa yang mau, siapa yang dapat silakan terima. Nah, insya Allah kita belajar mencintai, kasarnya kalau udah menikah kan gitu kan. Jangan menjalani gitu sebenarnya gitu. Insya Allah di situ akan terasa rahasia gitu, belajar mencintai dengan Allah Ta'ala insya Allah gitu. Siapa tahu jadi kita meliyadar apa gimana benar. Jangan sampai kita banyak pacaran dari SMP sekolah
udah dewasa putus. Karena itu bukan yang diridhoi Allah sebenarnya, bukan jodoh yang asli sebenarnya gitu. Jodoh yang asli kan jangan tiba-tiba kita tidak tahu gitu. Itu yang terbaik menurut Allah Bang gitu. Sekarang udah dapat pasangan mereka? Ya sebenarnya udah sih. Nah cuman Selang berapa lama tuh? kalau nggak salah mah itu bulan kemarin kalau nggak salah mah ya. Setelah diberesi berapa bulan kemudian? 1 bulan setengah ya. Kalau udah sekarang mah kalau nggak salah mah itu udah 2 bulan lebih lah. Itu ya. Udah punya pasangan lagi dua-duanya? Ya alhamdulillah itu. Ada pasangan mah itu kan, cuman dia semaunya dia sebenarnya itu nggak mau, jadi nggak mau istilahnya apa ya, kayak mau nggak serius sebenarnya itu. Kalau mah orang tuanya cepet atuh nikah gitu. Tapi dia enjoy dengan kerjaannya, sibuknya sebenarnya gitu. Tapi lah yang penting kita mendoakan yang terbaik gitu ya. Kita mendoakan udah gitu ya. Jadi yang jomblo pun pengalaman udah ya, Kang Abu sudah sempat melakukan pengobatan. Apa sebutannya apa, bukan pengobatan Pak ya? Iya. Pertolongan ya. Ya mendoakan. Insya Allah. Nah sobat, Kang Abu Asmar ini kalau memang diizinkan, tim Malam Mencekam akan menghadirkan di acara live. Apa Anda setuju atau enggak? Kita tunggu komentarnya. Kalau Anda setuju, komentarnya banyak, insya Allah kita adakan live streaming bersama Kang Abu Asmar. Rencananya hari Minggu malam ya, malam Senin. Nah jangan lupa, itu pun kalau Anda setuju, kalau enggak ya enggak. Gitu ya. Kang Abu siap ya nanti ngobrol dengan subscriber kita ya. Insya Allah. Ya kita bahas seputar dunia gaib, dunia perjombloan, dunia ya ngobrol-ngobrol lah. Kalau insya Allah kalau saya tahu dan insya Allah bisa saya jawab insya Allah. Oke, sobat Malam Mencekam, demikian obrol-obrol kita dengan Kang Abu Asmar seputar pengalaman beliau ketika melakukan pertolongan atau dimintai pertolongan. Dan tentu saja Abu Asmar ini tidak meminta balasan dari Anda, kalau istilahnya tanpa pamrih. Begitu ya Kang Abu ya? Insya Allah. Insya Allah, amin. Ya tentu saja ini adalah atas kuasa Allah ya. Jadi Kang Abu Asmar hanya melaksanakan syariatnya saja. Begitu mungkin. Atau ada pesannya yang terakhir? Iya, kalau sebenarnya segi mengobati, segi syariat sebenarnya malu sebenarnya ya. Itu juga. Kita cuma hanya membantu doa, ngasih doa dan membantu mendoakan. Itu secara manusia gitu ya. Ya kata tadi gitu ya, manusia itu doa itu sebagaikan pusaka, sebagaikan pedang ya. Itu jadi hak manusia itu punya doa dan saling mendoakan gitu ya. Itu hanya urusan ijabah, urusan kena kasih dengan doa itu hanya Allah ya. Hanya Allah yang kuasanya, Allah memiliki itu aja semuanya gitu. Jadi untuk usaha kuncinya apapun sedekah ya. Ya insya Allah ya, kita doa dan usaha dan doa, jangan lupa kita setiap hari rajin bersedekah walaupun cuman hanya 1.000 perak, bebas ke siapa aja gitu ya. Lillahi ta'ala, ikhlas, ridha dan istiqomah, itu aja penting. Oke sobat MM, kami tunggu komentar Anda untuk penampilan Kang Abu Asmar di live streamingnya di hari Minggu nanti. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.